Ya iya ya, tak iya sayang. Boleh kawin berapa berapa? Puji Tuhan ya. Saya bukan mau memalukan. Ini bukan masalah saya. Ini masalah Tuhan. Tuhan itu sudah selamatkan saya ya. Dulunya itu saya tak tahu dosa, tak tahu salah ya. Sekarang itu Tuhan sudah mengurapi saya roh-roh yang bagus dari bawah ke atas dalamnya sekali. Tuhan itu mengajarkan saya jangan berbuat dosa, jangan membenci, jangan balas, ya. Ini Tuhan saya mengajarkan, ya. Tapi kalau yang dulu itu kalau orang pukul saya sini, aku harus pukul dia. Tapi yang saya percayakan yang sekarang itu, apabila ada orang menampar pipi kananku ini, kita harus memberikan kanan ini yang di kiri. Oh, bagaimana itu? Ya, Ya, bagaimana itu? Orang sudah memukul kita punya pipi yang kanan, kita harus memberi yang kiri. Oh, bagaimana? Berat, saudara. Ah, memang berat, saudara. Itu kalau orang yang tak ada Roh Kudus, memang bertanya-tanya. Tapi apabila kita diselamatkan, diurapi dengan Roh Kudus, kita mempunyai hati yang kudus, pikiran yang kudus, semuanya kudus, saudara, ya. So, walaupun saya itu dibenci dari saudara ataupun kawan-kawan dihina, saya tak sakit hati, saudara. Malah saya memberkati mereka. Selalu mendoakan mereka agar mereka itu mengaku kesalahan mereka, mengaku dosa-dosa mereka, dan agar mereka itu bertaubat juga. Oke, saudara, ya kok senyum-senyum itu ibunya? Senyum-senyum ya. Luar biasa, haleluya. mendengarkan, mendengarkan. Pokoknya jangan terlalu pahit lah ya. Oke. Agak difilter sedikit. Nah, soalnya kenyataan Iya, dan oke. kebenaran itu sakit, guys. Ya, memang sakit saudara, memang berat. Apabila percaya dengan Tuhan Yesus itu semuanya hilang saudara. Keluarga, semuanya lah ya. Tapi satu yang tak hilang, Tuhan. Tuhan tak pernah hilang dengan kita saudara. Ya, tapi jangan khawatir, Tuhan dengan kita sudah. Tuhan Yesus menyediakan semuanya saudara ya. Itu saudara. Jangan khawatir. Jangan khawatir soal orang meninggalkan kita, membenci kita, caci maki kita. Jangan khawatir ya. Tunggu ya. Tunggu. Mana itu? Mana itu? Mana itu? Saya punya kitab sudah hancur, saudara. Tapi saya ada baru. Di dalam Matius 5, 3 sampai 12. Oke, saudara? Saya boleh bacakan ya sedikit. Kenapa kita itu dihina, dicaci, apa semua ya? Berbahagialah orang yang sadar bahwa mereka memerlukan Allah, memerlukan Allah, merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghiburkan mereka. Amin. Berbahagialah orang yang rendah hati, mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah ya.
Berbahagialah orang yang betul-betul mau melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah juga akan mengasihi mereka. Kita ya saudara ya. Berbahagialah orang yang murni hati. Mereka akan mengenal Bapa yang di surga. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian antara manusia. Bapa akan menyambut mereka anak-anaknya. Ini Allah saya panggil Bapa ya saudara ya. Berbahagialah orang yang menderita, menganiaya kerana melakukan kehendak Allah. Mereka lah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnah kamu kerana kamu mengikutku. Nabi-nabi zaman dahulu juga meniayanya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah kerana Allah sudah menyediakan pahala yang besar di surga untuk kamu, ya. Haleluya. Semuanya jelas di sini, saudara. So, jangan khawatir. Apabila kita itu ikut jalan yang benar, siapa-siapa yang datang baru kepada Tuhan, kita itu memang direndahkan, saudara. Nama kita semuanya direndahkan, dicaci maki, semuanya ya, saudara ya. Tapi kita itu harus berbahagia. Karena Tuhan Yesus itu sudah ada ya bahasanya itu nggak tahu saudara, maaf ya. Menyediakan ya, menyediakan. Salam adikku, salam ya. Ya, salam. Haleluya, puji Tuhan. Adik, naik adikku. Naik. Kakak kakak baru habis kerja. Orang ini ya. Ya, salam. Salam sayang. Ya, hai. Tumben hari ini Kalau muka panjang. selamat tahun baru semua, katanya- selamat tahun baru. Cakapnya pelan-pelan aja, Bun. Pelan. Apa tuh? Ya, enggak orang anu apa? Yang pocong pas rame. Iya, ini saudara. Kalau cuman perkataan Allah itu, jangan besar-besarkan. Ini bahasa Indonesianya, saudara. Allah. Tap Allah. layarnya dulu guys. Aduh, kok malah aku kena pembatasan guys. Tap layar guys. Posting ulang, panah, Mide. bawah. Mida, iya sayang. Biasa, Mbak. Biasa, karena terlalu pahit kau ngomongnya. Dah, tap layar guys. Pahit sayang mah. Mana yang Tap layar pahit? teman-teman, posting Mana ulang. ya? Tanda panah pojok kanan. Tanda panah pojok kanan di bawah teman-teman ya. 1, 2, 3, silakan posting ulang teman-teman. Mana ya saya sayang? Terima kasih. Bawa dia saya bebe pojok bebe kanan deh. Saya aja. Oh, dia hitam. Kenapa you suruh kat situ, Pakcik? Terima kasih. Lanjut, Mbak, lanjut. Oh, haleluya. Terima kasih semua saudara-saudara yang ada di bawah. Tuhan memberkati ya. Amin, Memberkati semuanya. Ya, semuanya. Sama ibunya lah, nanti kepanasan pula. Lanjut. Lagi panas ya. Mau kalau panas aku tosya lagi pedas tuh. Lanjut. Lanjut, Mbak, lanjut. Diam kau, Bang. Dulu, Bang. Diam kau. Mungkin dengan adik aku, lanjut. Iyalah, aku diskusi gara-gara dengan iman tuh nanti ada yang panasan gitu. Itu dia masalahnya. Kalau bahasa saya lebih tegas. Lanjut, Mbak. Tadi, Mbak, penjelasannya. Tuh ada yang nanya, Apa Mbak itu, Pres dari Iya. Madura, Kak. Iya, dari Madura. Iya. Dari Madura, asli. Dari Madura, Pamekasan, saudara. Saya orang Pamekasan, lahir di sana. Tengok muka pun tahu Bukan lah. saya. Itulah, macam nenek-nenek kan. Kejam nih adik aku nih. Siapa kayak nenek-nenek? Aku, Kak. Aku nih sakit di belakang. Dengan saya lah sayang. Itu dengan adikku. Oh, dari Malang. Salam.
Berat saudara kalau kita itu percaya dengan kebenaran ya, sangat berat saudara. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Kita itu kalau boleh memberi tahu kebenaran selalu, karena Tuhan itu menyuruh kita selalu memberi tahu kebenaran, jangan takut. Karena apa? Di dalam Alkitab mana itu saya pun tak tahu ya. Bu Diana tahu nggak di mana itu? Yang tertulis di dalam Alkitab itu jangan takut apabila itu orang membunuh badan kita, tiada seorang pun yang membunuh kita punya iman yang membunuh dengan roh itu. Kita punya roh. Mana itu sayang? Jangan takut kepada yang membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada yang masai nyawamu. Tuhan Yesus berkati. Matius itu. Oh, Matius berapa itu? Saya sudah lupa. Cari aja sendiri, hafal toh. Jahanam orang. Oh, sorry, minta maaf. Ya, iman yang beriman yang biar cerdas ya, kau. Tapi kalau bukan saya sudah lupa. Bukan sayang, saya ingat juga itu. Sama, ayo buka kitabnya belajar sama-sama. Aku ada tamu Mbak, ngurusin tukang, orang tuanya sakit parah itu. Oh, mau doakan kah? Udah pulang dia. Kalau boleh Ibu Diana Pakcik, mana itu? Matius 10 ayat 28. Oh, saya sudah pergi belakang. 10:28. Oke. Macam tu lah Pakcik. Baiklah kau sekarang Pakcik. Oke. Kalau yang dulu ingat kau pula. Indina siratul mustaqim. Oke, di dalam Matius 10:28, janganlah takut akan mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membinasakan roh, tetapi takutlah akan Allah yang berkuasa membinasakan baik badan maupun roh di dalam neraka. Iya, saudara. So, kita jangan takut, saudara ya. Jangan takut kita itu mengaku di depan orang. Kita ini percaya kepada Yesus. Jangan malu ya, saudara. Jangan malu. Jangan takut kita mengaku di depan orang ya. Karena apa? Kalau kita takut, kita malu, sebenarnya kita itu sudah dikeluarkan sama Tuhan. Tuhan pun tak mengaku saya anaknya juga. Tuhan pun tak kenal dengan saya juga. Kalau kita menyangkal Tuhan Yesus. Itu saudara. Saya pun mau belajar Alkitab juga saudara. Tapi ya masalahnya di sini itu kerja ya. Tapi tak apa. Tuhan Yesus ada dengan saya. Kemana kita aku bisa pergi ya. Di sini bareng-bareng pelan-pelan. Jadi yang namanya orang belajar itu kan nggak luput dari salah. Jadi teman-teman kalau ini mau belajar lalu kita ada salah ya jangan marah karena kita ini kan lahir baru semua ya kan, jadi nggak usah kita sering menyalahkan atau bilang Ibu Diana ini ternyata sesat dan lain sebagainya, ini salah, jangan. Yang salah kita benerin gitu kan ya. Saya aja meskipun gembala ataupun seorang pendeta sekalipun saya juga masih belajar gitu. Kayak gitu. Tapi apa yang kita percaya itu saudara nggak ada ambil dari luar. Kita itu percaya dengan ini Alkitab ini. Apa yang isinya di dalam itu kita ikut di dalam ini. Kita membahasnya Alkitab aja. Buka Kakak. Matius 10 ayat 32 dengan 33 baca. Matius 10 32 33. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, apa dikatakan dia? Tiga. Tetapi sesiapa menyangkal aku di hadapan umum, 32 dengan Oke. Sesiapa mengaku dirinya pengikutku di hadapan umum, aku pun
akan mengakui dia di hadirat Bapakku di surga. Tetapi sesiapa menyangkal aku di hadapan umum, aku pun akan menyangkal dia di hadirat Bapakku di surga. Ini saudara, ini clear saudara. Betul-betul clear saudara. Ini Mas, bukan main-main saudara. Mas. Masang murid. Monitor, Mas. Masang murid, Bang Yesaya, Kak Prais. Aku mau telepon jemaatku. Jemaatku sedang ada masalahnya. Nanti dilanjut aja ya, Mbak ya. Maksudnya aku mute gitu loh. Mbak lanjutin aja. Tolong dimonitor ya normalnya. Aku mau telepon dulu. Oke. Siap. Oke sayang. Sang murid, shalom. Ya, itu yang saya katakan tadi itu kan. Kalau kita menyangkal Tuhan Yesus juga menyangkal kita, saudara. So jangan takut, jangan malu. Kita mengaku di depan orang-orang di dalam dunia ini ya, saudara ya. Karena kalau kita itu tak mengaku, kita itu tak dikenal sama Tuhan. So jangan takut kehilangan orang tua, jangan takut kehilangan kawan, jangan takut kehilangan harta, semuanya ya. Jangan takut ya. Karena Tuhan dengan kita. God bless you. Thank you. Thank you sis. Oh, papiku. Oh, thank you brother. God bless you too. Jangan takut. Yes, jangan takut. Betul. Penyangkalan Roh Kudus. Yes, betul. Ajari kami saudara, ajari saya ya, saya boleh belajar yang lebih dalam. Karena di luar sana banyak orang yang belum tahu dengan ajaran ini dan belum tahu siapa itu Yesus datang ke dalam dunia dan kenapa dia datang ke dalam dunia. So saya mau belajar banyak juga saudara ya. Siapa-siapa yang ada di sini ini ya dengan saya ini, coba tolong beritahu dengan saya. Di mana Matius ataupun Yohanes ya, tolong beritahu saya akan baca agar kita itu memberitahu dengan banyak orang ya, siapa-siapa yang belum percaya dengan ajaran kasih ini ya. Terima kasih ya saudara ya. Bukan senang saudara, saya sebenarnya disumpah dengan abang saya, dengan kakak saya yang pertama, mulut saya ini disumpah pergi ke belakang gitu. Tapi itu semua setan punya sumpah, saudara. Saya takkan percaya itu semua sumpah, ya. Itu setan punya perkataan, saudara. Saya percaya dengan Tuhan Yesus. Walaupun bagaimana keadaan, ya. Saya akan tetap percaya Yesus. Tiada seorang pun yang menghalang saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia datang untuk saya. Dulunya itu, saya itu saudara ya, gak tahu ke arah mana. Ya memang saya tak tahu saudara. Apabila saya tahu dengan Tuhan Yesus itu siapa dan kenapa dia datang ya, untuk apa ya. Walaupun saya itu tak berapa hafal tentang Alkitab, saudara, tapi saya hafal dengan Tuhan kenapa dia datang untuk saya. Itu saja, saudara. Dia datang untuk kita, saudara. Percaya itu. Cari dia, saudara, cari. Kenapa dia datang dan untuk apa, saudara? Cari. Jangan bersedih hati, saudara. Walaupun saudaranya itu percaya dengan lain keyakinan, jangan bersedih hati, jangan marah. Kita itu harus cari kenapa dia percaya ke ini ya. Harus cari. Walaupun kita itu nggak percaya, nggak tahu baca contohnya ya. Tapi kita itu diberkati dengan kita punya pikiran, diberkati hati kita, mata kita itu semuanya kan. Boleh cari walaupun kita tak tahu baca ya. Minta sama Tuhan, cari Tuhan agar Tuhan itu datang kepada kita. Dia yang menunjukkan ke jalan yang lurus, dia yang membuka pintu kita agar kita itu selamat, saudara ya. Kita itu mengaku, kita itu lahir dalam dosa agar kita ini kalau mati nanti malam ataupun besok,
kita itu tak mati dalam dosa, saudara, ya. Mengaku, ya. Sebelumnya ibu muslim ya, ya muslim saudara, muslim. Saya guru ngaji dulu tapi nggak tahu maksudnya saudara. Tapi ini saudara ya, walaupun saya itu tak sekolah tinggi ya, tapi ini cepat paham saudara. Ini tulisannya itu kata-katanya itu cepat masuk di dalam pikiran saya dengan hati saya saudara. Ini saya sangat apa ya? Saya sangat bersyukur karena apa yang dikatakan di dalam itu terus masuk saudara. Gak usah di apa ya, di apa itu ya, ditranslate lah saudara. Ini direct masuk saudara, direct ya, direct saudara. Ini bukan main-main, ini tulisan ini saudara, ini memang apa ya, baca terus masuk dak saudara. Kalau dulunya itu kalau saya baca kan baca saja nggak tahu artinya. Baik, Kakak. Memang berat. Ya, Kakak, kita melihat ya sayang. satu namanya kitab suci itu kenapa diterjemahkan? Karena kita itu manusia, tidak akan semua manusia itu label thinking dia itu sama. Ya, tidak akan meneliti orang itu ke tahap kepintaran orang itu sama. Makanya Tuhan Ya, itu betul. kenapa dia memudahkan kita untuk diterjemahkan dengan bahasa yang kita pahami, bukan bahasa ikan atau bahasa binatang yang kita tidak pahami, kita bicara juga, ya. Supaya kita Ya, itu mengerti betul. apa maksudnya Tuhan. Ya, Nah, itu ya, yang betul. ditanyakan. Tapi sampai kapan kita belajar sesuatu yang membuat kita sebenarnya itu kita tidak mengerti, tapi pada dasarnya kita bodoh itu. Nah, makanya di Iya, dalam betul. Amsal, silakanlah orang bodoh yang belajar apa yang dia pelajari itu tidak mengerti di dalam Amsal. Sangat jelas tuh. Nah, jadi apa orang itu sebenarnya dia tidak mengetahui apa yang dia bodoh sebetulnya, tapi dia berlagak pintar karena kesombongan. Itu sebenarnya. Sebenarnya mereka agungkan itu berkata ini itu, tapi pada dasarnya dia sendiri pun tidak mengerti itu yang bodoh sebenarnya. Nah, Iya, betul. itu namanya kalau bahasanya Majnun lah gitu. Ahino Majnun. Iya, Anda orang Ya. gila gitu. Ya. Tapi saya puji Tuhan, saudara. Walaupun saya itu ya dijauhi banyak saudara, banyak kawan. Tapi saya puji Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan sudah selamatkan saya semuanya, diurapi dengan Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Saya itu tahu salah ya. Karena Tuhan itu sudah mengajarkan saya ini salah, ini yang benar ya saudara. Bukan yang salah itu benar, bukan yang benar itu salah, bukan saudara. So, ya memang berat saudara karena mereka itu masih darah daging kita ya, orang tua, adik-beradik, saudara ya. Tapi jangan khawatir, kalau mereka itu betul-betul mau taubat juga, dialah orang tua saya, dialah saudara saya, tapi kalau dia tak mau bertaubat, tak mau mengaku dosa-dosa mereka itu, dia bukan saudara saya. Dia bukan ibu saya. Dia betul-betul ikut Tuhan, mereka saudara saya. Itu saudara. Ini semenjak saya apa ya? Sudah lama juga sister or brother. Sister brother Sam Samuel. Sudah lama juga. 22 ya? 22 ya kan? 22 tahun ya? No, 2004. Iya, 21, 21, you're right. Selamat dalam Tapi Tuhan Yesus. Amin, amin. tapi sebelumnya before bring the Emma ni and then inside here ni believe kan ya? Sebelumnya kan? Tapi dah masih ragu juga kan? Oh dah ada Emma betul ada.
Ada sayang. Dia umur 2 tahun saya baru itu. Dah ada Saya betul. baru percaya ya. Sebelumnya itu memang belum lagi lah saudara. Masih tanya-tanya juga lah karena bukan bukan apa ya, kita itu harus tahu bagaimana dengan ini tuh harus tahu sedikit-sedikit ya, nggak usah banyak lah sebenarnya. Masih Tapi itu tanya-tanya aku masih muter-muter aku masa tu. Masih muter-muter. aduh. Iya, saudara, semuanya clear di dalam Alkitab itu clear ya. Jangan takut kehilangan orang tua. Ya, jangan takut ya. Takut kalau kita kehilangan Tuhan, karena kalau kita meninggal, kita mau pergi dengan Tuhan, bukan saudara, bukan kawan, ya. Itu saya. Kalau saudara di sini tuh nggak tahu ya. Karena saya mau pergi ke Tuhan, bukan suami. Walaupun saya ada sayang dengan saya suami, saya bukan mau pergi dengan saya suami. Saya mau pergi ke tempat Bapak. Ngomong apa engkau gak jelas? Ya puji Tuhan. Kalau nggak ngerti, ya puji Tuhan. Maknanya kamu nggak paham ya, nggak sadar. Salam, 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 salam. Iya. Kak, aku heran Ya, juga kau bahasa Indonesia kan, bukan bahasa Inggris kan? siapa saya? Ah, ada yang tak paham. I, itulah masalahnya sayang. Itulah masalahnya. Kalau kita itu diberkati sama Tuhan, kalau diurapi dari Tuhan, kita punya mata, kita punya pikiran, kita punya roh semua diurapi dengan Tuhan dengan roh yang bagus, berarti kita itu paham. Kalau yang tak paham itu belum diurapi, saudara. Apabila saudara diurapi, waktunya itu harus apa? Harus mengerti ya, satu persatu ya, harus cari ya. Harus cari saudara. Ngaku-ngaku guru ngaji di Jakarta. Ya, saya memang guru ngaji di Madura, tapi nggak tahu artinya saudara ya. Memang kepanasan ini orang semua ya, kalau akalnya itu nggak bersih. Iya, ini ya. Ini komen dari saudara yang betul-betul, iya. Komen dari saudara kita ini, ya. Ini komen yang dari roh yang betul-betul sudah diberkati sama Tuhan. Komennya itu bersih, saudara. Sangat mudah dipahami, ya. Tapi apabila saudara kita ini tak mempunyai roh yang betul-betul dari Tuhan, itu susah, sulit mau dipahami ya. Saya orangnya itu nggak sekolah, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati saya ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Dia ubah saya punya pikiran, suara saya, mata saya, semuanya diubah. Ya, saya sangat bersyukur itu. Saya sangat bersyukur. Ibu kesaksian sama saya ya. Panjang ceritanya saudara ya. Kesaksian itu kalau mau dengar, betul-betul mau dengar ya, tolong dengar ya. Kalau mau kesaksian lagi saya punya kesaksian ada di YouTube Bu Diana Madurese. Saya itu orang Madura. Saya lahir di Madura, ada adik beradik 4. Saya nomor 3, perempuan. Eh, tiga lelaki, ya saudara ya. Saya sebenarnya dulu itu kalau orang tua saya suruh saya ke sana, saya ikut ke sana, saudara. Ya, karena saya tak tahu apa-apa. Ya, karena itu waktu saya tak mempunyai pikiran yang jernih, ya saudara ya. Saya umur 18 tahun, saudara. Di dalam keluarga saya ini ya, aku dijual sama ibu adik saya. Saya panggil om ataupun uncle ya, Pak Cik saya. Kalau bahasa Malaysianya itu Pak Cik.
Om bahasa Indonesia, uncle bahasa Inggris ya. Saya dijual dengan orang yang saya tak dikenali. Saya dijual berapa saudara? 500.000 duit Indonesia. Ya. Banyak perempuan-perempuan muda di kampung saya itu dijual untuk dia untung saudara ya. Coba bayangkan saudara, aku dikawinkan sama orang sudah tersasar. Ini sama-sama percaya nih saudara nih. Saya pun. Tapi mereka itu masih jual saudara. Ini halal ya saudara ya. Halal. Ada yang ada anak di kampung saya. Kalau saya nggak ada anak. Saya dikawinkan 3 hari, suami saya meninggalkan 1 minggu saudara. Sebelum sebelum itu orang bubar semua di rumah itu, ini Pak Cik saya tolak saya ke kamar, saudara. Dipakai saya waktu itu, saudara. Dipakai macam anjing, saudara. Ini yang saya mau berdiri, saudara. Ini yang saya mau percaya, saudara. Coba tolong jelaskan dengan saya. Ini yang saya mau percaya. Semuanya halal, saudara. Semuanya halal ini, saudara. Dengar baik-baik ya. Sama orang tua saya sendiri, saudara, dijual 500 duit Indonesia, saudara, 500. Kalau saya cakap tak mau, saudara, ini uncle saya ini sudah siapkan kayu besar, saudara. Waktu aku kawin, saudara. Jangan main-main, saudara. Waktu itu bapak saya sudah meninggal. Saya umur 12 tahun, bapak saya sudah meninggal. Saya punya adik-beradik itu semua diam, saudara. Betul-betul diam. Dia sudah takut dengan saya punya ini, uncle saya ini, saya punya om. Karena kalau salah dengar dia ya, saudara ya, harus dipukul. Saudara tahu nggak ya? Saudara tahu nggak ya? Ya, ini aku mau beritahu ya. Ini uncle saya ya, dipegang rambut saya gini ya, saudara ya, digulung-gulung ya, digulung-gulung gini ya. Ditendang, dipukul, diinjak, saudara. Sudah mau mati, saudara. Ya, dengar baik-baik. Ya, tapi saya puji Tuhan, saudara. Walaupun saya sudah dijual sama Pak Cik saya, tapi saya tetap memaafkan dia. Saya sayang sama dia. Karena apa? Di dalam Alkitab ini mengajarkan maafkan. Jangan balas dendam. Cintailah musuhmu, sayangilah musuhmu. Di dalam Alkitab ini, saudara, ada tertulis. Ya, maaf, saya tak boleh beritahu. Kalau mau cari Alkitab Injil, ya, Injil Taurat Sebur ada di sini, ya. Cari sendiri, saudara. Biar kamu itu yang belum percaya ini, biar tahu, ya. Ya, saudara, ya. Saya satu perempuan di dalam keluarga saya, gak pernah mempunyai kasih sayang dari keluarga. Dipukul, saudara. Gak cari air dipukul, gak masak dipukul, gak cuci piring dipukul. Ya, aku ini diginiin, saudara, diguling-guling nih kepala saya, saudara. Kalau saya cakap gak mau, mereka itu bunuh saya, saudara. Coba bayangkan, saudara. Ya, biar kamu tahu ya. Ya, saya mau percaya itu, saudara. Ya, saya tak mau percaya itu. Saya tak mau. Biar saya kehilangan semuanya. Tapi saya tak kehilangan Tuhan Yesus dengan saya. Ya. Coba bayangkan, saudara. Dipukul hari-hari, saudara. Dipukul, ya. Saya dikawinkan 3 hari. Dia meninggalkan saya 1 minggu. Dia datang lagi ke rumah saya, saudara. Dia ambil cincin saya. Dia bilang dia mau tukar yang lebih kecil. Dia nggak datang, saudara. Ditinggalkan saya 4 tahun setengah, saudara. Ya. Aku minta sama Pak Cik saya, tolong bersihkan saya. Waktu itu saya tanam tembakau. Kalau di Madura ini kan tanam tembakau ya, saudara, untuk dapat uang ya, saudara ya. Aku tanam tembakau ya. Dapat 1.200.000 waktu itu. Aku pergi ke ketua kampung. Minta sama dia ikut saya. Mau pergi ke tempat pengadilan itu. Saya cari nama saya, suami saya ini itu. Buku nikah di dalam tangan saya, saudara. Tapi nama saya nggak ada di sana, saudaraku. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Cuman di kampung, di rumah saya itu
Yang waktu saya kawin itu saudara, besar-besaran saudara. Kiai pun datang, istri kiai pun datang, dari pesantren pun datang rumah saya. Padahal saya dijual. Kalau saya bilang nggak mau, nanti dibunuh saya saudara. Ya, tapi ya puji Tuhan, semenjak saya percaya kepada Tuhan Yesus mengajarkan saya, maafkan dia. Karena dia tak tahu apa yang dia buat kepadamu. Ya memang dia tak tahu saudara. Ya, kalau dia tahu tentang itu, dia akan tahu yang haram, yang tak haram semua dia tahu saudara. Dia tak tahu saudara. Puji Tuhan, Tuhan mengajarkan saya baik-baik. Maafkan dia, cintailah dia, sayangilah dia. Coba bayangkan saudara, kalau saya tak keluar daripada itu saudara, saya akan dendam dengan mereka. Bagaimana mereka mau susah lebih daripada saya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, jangan dendam. Jangan dendam saudara. Jangan benci ya. Kak, saya puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang kepada saya. Saya bersyukur, Tuhan betul-betul datang kepada saya. Selamatkan saya. Saya tahu walaupun saya tak hafal banyak tentang Alkitab, tapi saya ambil sedikit-sedikit di dalam Alkitab ini ya. Jangan membenci, jangan berzina, jangan mencuri, jangan caci maki ya. Semua diajarkan di dalam Alkitab. Belum hafal semua dalam Alkitab saudara. Tapi saya tahu Tuhan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Lepas itu saudara, saya sudah sudah dewasa ya. Saya sudah tahu saudara-saudara di sana itu sudah ada suami, hidup bahagia, ada juga yang ada mobil. Pokoknya bahagialah saudara ya. Saya itu cuma pergi ke tempat kiai setiap hari. Pagi-pagi aku sudah pergi, malam aku pulang ke rumah karena saya harus duduk di sana jaga kiai dengan nyai ya. Apa yang dia mau saya jaga ya. Saya diajarkan jangan kawin lagi. Dia bilang, nanti kalau kamu nggak kawin lagi, nanti kamu dapat selendang kuning di surga. Saya semakin dewasa, saya pun berpikir, bagaimana saya dapat selendang kuning? Waktu itu saya belum percaya dengan Tuhan Yesus, saudara, ya. Lepas itu saya pelan-pelan, saya sudah terbuka pikiran saya pergi ke Malaysia, saudara. Ada tekong perempuan, tekong lelaki di Madura itu bawa orang siapa-siapa yang mau pergi ke luar negara. Pertama saudara, saya mau diantarkan ke Arab Saudi, ya. Tapi saya tak tahu waktu itu dia mau jual saya apapun saya nggak tahu. Tapi saya diajarkan menghafalkan fulus. Diajarkan fulus. Saya pun fikir lagi, bagaimana kita mau hafal ini bahasa fulus ya? Untuk apa? Sudah potong saudara. Saya punya pikiran itu sudah potong ya. Saya mau ke Malaysia. Saudara. Sama-sama serupa ya, color dengan saya, serupa makan ya di Madura itu. Kamu tahu nggak saudara? Dia pun sembahyang, dia pun mengaji. Dia jual saya saudara sama tekong. Kamu tahu nggak saudara? Dia jual saya saudara lagi. Dijual saya, sudah dijual lagi saudara. Agar dapat fulus. Halal saudara. Halal itu. Ini saudara, halal. Kalau kamu semua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus itu halal. Ya, kamu bilang itu ajaran sesat. Kalau itu bukan ajaran sesat ya. Ajaran bagus, ajaran murni, gitu. Aku mau tanya saudara. Anak sendiri dijual ajaran apa itu saudara? Sama-sama agama dijual ajaran apa itu saudara? Saya mau tanya. Sedangkan di dalam Kristen tak mengajarkan persinahan. Gak mengajarkan saudara. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh.
Diajarkan di sini. Diajarkan. Puji Tuhan, saudara. Apa yang saudara ini yang belum percaya kebenaran, apa yang kamu mau katakan, katakanlah ya. Katakan. Aku nggak peduli, janji aku sudah selamat. Itu, titik. Titik, saudara. Ya, titik. Titik, saudara. Puji Tuhan. Kalau Tuhan waktu itu yang saya di Malaysia itu, kalau Tuhan tak selamatkan saya sudah habis, saudara, di Malaysia. Saya betul-betul ini saya bilang sebenarnya ini sama kamu semua ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang kepada saya waktu saya di Malaysia. Sudah selamatkan saya, yang salah-salah, yang benar-benar ya. Aku walaupun saya tak tinggi sekolah, walaupun saya tak tinggi pelajaran, tapi Tuhan itu mengurapi saya, saudara. Mengurapi saya. Agar saya itu cerdas. Bagaimana mau nengok ya, bagaimana mau lihat, bagaimana kita mau dengar, bagaimana kita berbicara, bagaimana hati kita. Itu Tuhan Yesus mengajarkan saya. Bukan manusia. Bukan manusia, saudara. Itu yang saya tetap mencintai Tuhan Yesus. Walaupun saya kehilangan keluarga. Tetap cinta Yesus. Tiada seorang pun yang menghalang saya. Saya akan tetap cinta Yesus. Percaya kepada Yesus. Ini di depan semua, saudara. Saya mengaku saya akan cinta kepada Tuhan Yesus. Ya. Coba bayangkan berapa sakitnya, saudara, kalau kamu ada anak ya dijual gitu sama saudara kamu. Bagaimana rasanya? Karena untuk mendapatkan uang, saudara. Ya, uang itu memang nggak najis ya, karena itu uang ya, uang karena kertas ya. Ya, saudara. Sesat ajaranmu. Menurut Anda sesat ajaranku. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum berkata-kata sesat itu carilah, saudara. Kalau di Indonesia ini dikatakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kitab kundul bahasanya di rumah saya ada di Madura, tapi saya simpan di dalam almari, nggak baca-baca. Cuman aku gini, saudara. Dicium, nggak dibaca. Kitab kundul. Kalau ada lagi kitab kundul yang nggak ada harkatnya itu di dalam kitab Injil, Taurat, Zabur ada, saudara. Kitab kundul, dipanggil kitab kundul. Kitab Mukadis. Salah ya, kitab Mukadis. Ya, saudara. Saya tak peduli saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus itu mau mengatakan apa-apa, katakan, saya akan memberkati semua. Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya akan memberkati. Bukan saya membenci, bukan saya mau menghina, bukan saya mau marah, bukan saya mau sumpah dengan kata-kata yang kasar, enggak. Saya akan memberkati. Saya akan memberkati kamu semua. Tuhan akan datang memberkati semua sekeluarga di sana. Ya, saya minta sama Tuhan satu hari nanti Tuhan akan datang kepada keluarga kamu. Bimbing ke jalan yang benar. Agar kamu itu sadar. Ya, agar kamu itu sadar. Buat apa hidup kita di dalam dunia ini, saudara, kalau kita itu buat dosa, membunuh, salah sikit membunuh, memukul, ya, mencari ilmu-ilmu yang kotor. Buat apa, saudara? Kalau kita hidup di dalam dunia itu untuk itu saja, saudara, buat apa? Buat apa, saudara? Buat apa, saudara? Kita hidup itu cuma sementara, saudara. Satu hari, satu malam kita tunggu. Kalau kita selamat ini malam, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita selamat besok, saudara, puji Tuhan. Tuhan masih pakai saya untuk hidup lagi besok, saudara. Puji Tuhan ya. Jangan khawatir apa-apa. Kita harus khawatir kita punya nafas kalau kita malam nanti sudah diambil sama Tuhan. Ataupun besok nafas kita sudah diambil sama Tuhan. Kalau kita tak mengaku. Kalau kita tak bertaubat. Ya. Hati-hati, saudara.
Kita harus mengaku. Karena kita itu lahir dalam dosa. Dari atuk nenek moyang kita. Kenapa kita lahir dalam dosa? Walaupun ibu kita itu menikah, ada buku nikah asli. Tapi kita itu lahir dalam dosa. Di sini ada semuanya, saudara. Di sini ada semuanya. Ya. Saya akan memberkati semua. Ya, saya akan memberkati semua. Oke, Bunda. Gini, ini minta tolong ya teman-teman ya yang ada di komal saya, tolong diposting ulang pojok kanan bawah tanda panah ya, 1, 2, 3, karena dapat pembatasan, Mbak. Iya, kena pembatasan aku. Ya, 1, 2, 3, minta tolong teman-teman, bukan dibagikan, diposting ulang ya, serentak ya. 1, 2, 3, minta tolong ya teman-teman ya. Ya, posting ulang. Dasar kasar kena. Sakit hati orang sampai di report. Itu mah, 1, 2, itu 3, posting bukannya ulang macam teman-teman. lampir. Enggak Kayak jadi. di bawah ibu negaranya itu macam mana? Terlalu sakit hati, akhirnya nanti kena lipot, akunku kena lipot. Ya. Oke, dilanjut guys, bikin aja sakit orang itu. Oke. Itu yang Lanjut, makan Mbak. kacang, yang buat kena report. Makanya peyek. Kakak yang kesasian orangnya Jangan kepanasan. terlalu menyakitkan, jangan terlalu pahit. Pahit lah. Kesaksiannya nambah follower Pak Pres nih. itu pahit. Bagaimana sakit saudara? Kalau Jangan sakit sakit, kakak saudara. makan kacang kan kak? Bukan. Ini buah delima. Oh, buah delima. Warning. Pantasan pahit. Buah delima itu nampak manis tapi pahit Warning, di dalam. turun dulu. Warning, Turun cepat. Turun. Kena tembak tentara Romawi, guys. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Jangan gitu kalian. Kenapa kalian itu menyakiti dirinya? Emang tadi ngomong apa mbakku itu? Kenapa kalian sakit hati sama dia? Ada-ada aja. Teman-teman, tolong posting ulang ya. 1, 2, 3 posting ulang serentak, teman-teman. 1, 2, 3 posting ulang ya. Aku barusan ini konseling sama jemaat ya. Saya barusan konseling dengan jemaat. Jadi saya tidak mendengarkan kata-kata pahit apa yang dia lontarkan gitu loh. Mana Mbak Pres nih? Kok hilang dia? Oh. Iya, lalu sakit hati. Ya, teman-teman ya gini ya. Mbak Pres ini ya. Mbak Pres ini teman-teman sebelumnya dia memang dari seberang ya, dan saya memang sama Mbak Pres itu tidak ada yang namanya visi dan misi untuk saling menjelekkan ya, karena ini masalah keyakinan. Kenapa saya dengan Mbak Pres itu sama-sama menjadi orang Kristen? Kenapa? Bukan berarti bahwa ajaran kami itu bagaimana gitu ya, tetapi dengan menjadi pengikut Kristus kami bisa memperbaiki diri kami menjadi lebih baik gitu loh, tanpa harus menjelek-jelekkan satu dengan yang lain sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kita ngomong kesaksian itu bukan berarti menjelek-jelekkan teman-teman, nggak ada. Saya tidak ada yang namanya niat menjelek-jelekkan, tapi kalau untuk karena masalah kesaksian kita harus membicarakan ngomong sebagai saksi Kristus itu harus yang benar ngomongnya kayak gitu. Ya, saya memang dari RT 06, betul. Ya. Dan Mbak Pres juga sama, saya sama beliau tuh sama-sama orang Madura ya, teman-teman. Dan Mbak Pres tuh malah lebih sakit ya, lebih dari sakit daripada saya. Karena kenapa? Beliau itu dulunya ada kesaksian nggak sih tadi kalau Mbak Pres itu kegadisannya itu dijual dengan harga 500.000 sama keluarganya. Ya. Mbak Pres kena barusan.